Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para guru-guru, para jamaah semua yang insyaallah uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah senang sekali di pagi hari ini bisa menyapa dan memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan hari ini bukan sekedar pertemuan di dunia, insyaallah kita berharap semua berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Yang saya hormati dan saya muliakan para guru, khususnya guru kita Ustaz Ahmad Junaidi yang begitu semangat, dan beliau salah satu orang yang alim yang tawadhu, dan kalian semua lebih alim dari saya, dan saya lebih mengenal diri saya dibanding kalian, dan Allah lebih mengenal diri saya daripada diri saya sendiri. Nasallallahu yaghfira lana ma la ta'lamun wa yaj'alana khairan mimma tadhunnun. Para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini ruqyah menjadi sebuah fenomena yang sangat masyhur. Yang sangat terkenal di mana-mana. Orang itu kalau lagi telah jodohnya atau mengalami sakit tertentu langsung bilang ayo diruqyah. Atau kadang-kadang yang sudah beristri satu mau istri dua tapi belum tembus-tembus juga, belum, masih susah, disuruh ruqyah lagi. Nggak tahu beliau yang diruqyah apa istrinya yang diruqyah gitu ya. Nah, maka jadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa pada saat ini, dan campur antara hak dan batil. Kadang-kadang belakangan ini juga ada sebagian orang yang berpenampilan ustadz, kiai, dai, sedangkan di dalam dirinya adalah mantra-mantra atau ilmu praktik sihir. Dia hanya berpenampilan demikian untuk menipu pasiennya, menipu jamaahnya. Padahal yang bisa menilai seorang dokter adalah dokter juga. Yang bisa menilai ustadz ini berilmu atau tidak, ustadz juga. Yang bisa menilai bacaan orang tersebut, bacaan Qur'annya itu bagus atau tidak, adalah orang yang ahli tajwid. Kadang-kadang kalau kita perhatikan orang jadi imam sholat, orang kalau jadi imam sholat itu perhatikan suaranya indah, tapi tajwidnya berantakan. Masyarakat awam tidak paham, tidak ngerti. Cuma orang menikmati suaranya saja. Hanya mereka menikmati lantunan dan keindahan suaranya. Masya Allah, imam tadi suaranya merdu sampai saya meneteskan air mata. Loh, kenapa meneteskan air mata? Anda tidak paham. Saya meneteskan air mata karena orang yang sebelah saya keinjak kaki saya, maka jadi saya nangis. Maka jadi masyarakat awam menilai zahirnya. Sedangkan di zahirnya ar-rahmah wa batinuhu al-'adzab. Di luarnya itu rahmat dan di dalamnya adalah siksaan dan hal-hal yang keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka ini sebuah hal yang sangat mengerikan pada saat ini. Belakangan ini kita juga lihat di YouTube salah satu channel orang yang menyerang dukun dan lain sebagainya. Kita nggak perlu menyerang mereka. Kita nggak perlu menyerang mereka kemudian kita posting dan lain agar mendapatkan banyak penonton, banyak yang ngikutin channelnya, banyak mendapatkan manfaat dan lain. Tidak. Yang kita harapkan adalah memberi nasihat, memberi ilmu, memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Bukan kita semata-mata kita menyerang orang, itu hal yang tidak wajar dan tidak pantas dilakukan. Kita ini diutus doa, walasna qudha wa huda. Kita ini sebagai da'i, mengajak, bukan hakim, menghakimi, bukan seorang yang memberi hidayah. Karena nahnu du'a, walasna qudha. Kami ini adalah seorang da'i yang berdakwah, mengajak ke dalam kebaikan dengan cara yang baik. Bukan hakim, menghakimi orang-orang yang melakukan sebuah hal-hal yang keliru. Maka kalau kita perhatikan ini, kita juga bukan huda, memberi hidayah. Kalau belum dia mendapatkan hidayah,
hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW berusaha mengajak sebagian orang seperti pamannya Abu Talib. Ya, walaupun masalah keislaman Abu Talib itu terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan beliau meninggal dalam keadaan kafir dan ada hadisnya dan beda-beda ulama dan masing-masing ada dalil dan argumen yang kita harus hormati. Itu yang kita sayangkan pada saat ini, serangan yang dilakukan kepada mereka itu. Harusnya kan daripada nyerang mereka, dakwahi mereka, ajak mereka, jelaskan kepada mereka, berikan pencerahan, berikan ilmu. Dan kita memetingi diri kita dulu. Kalau nanti ada syubhat-syubhat, kemudian kita tidak bisa membantah, tidak bisa menjelaskannya, itu sangat berbahaya bagi kita. Maka di pertemuan yang singkat kita ini, alhamdulillah bersama orang-orang yang menakuti jin dan ditakuti oleh para bangsa jin. Ya, tapi sayang sekali kalian menakuti jin tapi tidak bisa menakut-nakuti istri. Tetap kalian juga takut sama istri kalian, ya. Sehebat apapun kalian mau berhadapan dengan jin marid, jin asyik, ya, dan jin khadim sihir dan lain, tetap kalian juga di rumah nggak berani sama istri-istri kalian. Ya, semoga Allah kasih hidayah dan bimbingan untuk kita. Amin. Itulah, Amin. sehebat apapun Anda, presiden aja di depan istri di rumah aja nunduk, dia nggak berani. Ya, Anda juga sebagai ahli ruqyah, menakut-nakuti jin, kuntil bapak, kuntil anak, tuyul dan lain sebagainya, istilah-istilah yang tidak dikenal di bangsa manusia di Timur Tengah maksud saya, tapi di bangsa Indonesia itu dikenal tuyul gitu. Padahal kalau Anda ketemu tuyul, Anda kasih baju, kasihan takut masuk angin. Dan itu salah satu fenomena yang sangat buruk, orang tua menakut-nakuti anaknya dengan hal-hal demikian. Harusnya kita sebagai orang tua kita ingatkan anak-anak kita, kuatkan akidahnya, kuatkan imannya, kuatkan tauhidnya. Kamu jangan takut sama makhluk yang lain. Kamu punya Allah, kamu punya ayat kursi, kamu punya akhir surat Al-Baqarah, ya, dan lain sebagainya. Maka insya Allah di pertemuan singkat ini ada beberapa hal yang saya ingin share kepada guru-guru yang kita bisa diskusikan bersama. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat khususnya bagi diri saya dan para alim ulama yang ada bersama kita semuanya. Itu sebuah nasihat yang keluar dari hati. Saya berharap insya Allah sampai kepada hati antum semuanya. Mudah-mudahan insya Allah membawa keberkahan untuk kita. Bukan saya memberi nasihat berarti saya lebih berilmu, saya lebih saleh, lebih bertakwa. Tidak. Saya yakin kalian lebih saleh, lebih bertakwa daripada saya insya Allah. Para guru-guru yang dimuliakan Allah SWT. Nasihat pertama adalah aslih niyataka yuyassirullahu amraka wa yaj'alaka sababan lisyifa. Perbaikilah niatmu agar Allah memudahkan urusanmu dan Allah jadikan Anda sebagai sebab orang lain mendapatkan kesembuhan. Niat. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Saya tidak pernah mengobati, tidak pernah memperbaiki sesuatu melainkan daripada niat saya. Hadis yang masyhur yang kita hafal semua, hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya masing-masing. Dalam hadis Sahih Muslim, dan itu dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab pertama, bab niat, beliau mencantumkan hadis agak panjang. Kesimpulannya adalah Nabi SAW menjelaskan tentang sahabat-sahabat yang ikut peperangan bersama Rasulullah. Kemudian mereka pas mau kembali ke kota Madinah, Nabi SAW mengatakan ada orang berada di kota Madinah tidak ikut berjihad bersama kalian, tetapi mereka tetap dapat pahala. Illa syarakukumul ajra. Mereka dapat pahala bersama dengan kalian. Mereka terkejut bagaimana hal demikian terjadi ya Rasulullah, sedangkan mereka tidak ikut peperangan. Kata Nabi SAW, habasahumul udhr. Mereka terhalang karena sebuah udhur, karena sudah sepuh, sedang sakit, masih dalam ada urusan atau Nabi menyuruh menjaga kota Madinah ketika Nabi SAW ikut peperangan. Maka coba perhatikan, niat luar biasa. Dan tidak perlu ada yang diluruskan melainkan dari niat. Niat Anda kalau lurus karena Allah, Allah permudah urusannya. Allah berikan kelancaran, keberkahan dalam hidupmu. Tapi kalau niat Anda tidak lurus, hanya semata-mata dipanggil, Masya Allah ahli ruqyah, menakut-nakuti bangsa jin,
bangsa Ifrit, bangsa apa, itu tidak perlu kita pujian orang. Anda dipuji, Anda dihujat, sama saja. Tidak usah terpengaruh. Kadang-kadang orang harus manggilnya apa? Syekh, apa kiai, apa doktor, apa habib, apa-apa. Mau panggil apapun silakan, yang penting apa yang saya sampaikan yang bermanfaat. Itu saja. Nggak perlu kita gelar. Nggak perlu kita nama harus dipanggil profesor, doktor, fulan. Nggak perlu. Ya, tuan guru dan lain sebagainya itu nggak perlu istilah-istilah itu. Apalagi zaman now itu di Indonesia kita ya bukan ini menyinggung mereka. Kalau mereka tersinggung, alhamdulillah ya, saya insya Allah dapat pahala. Karena niat saya baik. Kadang-kadang namanya disebut dan di belakangnya itu ada Al-Hafidh. Itu nggak perlu Anda sebut Al-Hafidh. Anda hafidh itu karena diri Anda sendiri. Memperbaiki hubungan Anda dengan Allah. Bukan Anda yang menjaga Al-Quran kok. Al-Quran yang menjagamu. Ya, balil Quran yahfadhuh. Al-Quran yang menjaga Anda. Bukan kita yang menjaga Al-Quran. Maka para guru-guru yang dimuliakan Allah SWT, perbaikilah niatmu. Luruskanlah niatmu. Maaf, sebelum saya ke rumah pasien atau menerima pasien, ayo luruskan niat Anda. Perbaharuilah niat Anda. Coba bayangkan, guru-guru kita, luar biasa. Ketika beliau berniat melakukan sebuah amalan atau kegiatan atau menulis kitab, seperti Imam Nawawi, yang paling ringan, hadis Arba'in Nawawi. Kan dalam hadis Arba'in itu banyak, dan beliau menulisnya. Abu Aslam At-Tusi, Imam An-Nasai, Imam Al-Ajurri, beliau menyebutkan ada ulama-ulama yang menulis